Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat. Apa kabar pagi ini Bapak dan Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Sekali Bapak Kepala SMA Negeri 1 Madapangga. Pada kesempatan ini kami diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir dan tentunya mengundang Bapak dan Ibu. Segala puji, segala syukur kehadirat Ilahi Rabbi karena atas rahmat hidayahnya lagi kita semua dapat berkumpul di ruangan guru SMA Negeri 1 Madapangga, sehingga pagi ini kita dapat melakukan acara sosialisasi diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yakni menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bima tahun 2024. Salawat beserta salam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari alam yang penuh dengan kejahiliaan menuju alam keislaman, seperti yang kita rasakan pada pagi hari yang berbahagia ini Bapak dan Ibu. Baik hadirin yang kami hormati, meminimalisir waktu, perkenalkan kami di depan ini merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bima. Jadi setelah melewati seleksi ribuan bahkan jutaan kalau dikalkulasikan se-Indonesia ini, kami terpilih menjadi salah satunya. Dan pada kesempatan ini kami melakukan aksi nyata untuk menyebarkan budaya positif berdasarkan modul pembelajaran 1.4 yang telah kami pelajari di LMS. Baik hadirin, sebelum kami melakukan sosialisasi berikut, mari kita dengarkan bersama arahan ataupun pengantar dari Kepala SMA Negeri 1 Madapangga kepada yang terhormat Bapak Ibu Tu Budiarta SPD MPD. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang telah bersedia mengikuti kegiatan teman-teman kita ini calon guru penggerak dalam rangka mendiseminasi terkait disiplin positif. Jadi mendiseminasi itu menyebarluaskan, berbagi juga kepada kita semua. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini selain karena tugasnya dalam pelaksanaan diklat calon guru penggerak, kita juga lembaga atau SMA Negeri 1 Madapangga dalam perencanaan praktik kinerja yang kita ambil adalah disiplin positif. Artinya Bapak Ibu yang masih kurang pemahaman terkait disiplin positif, kegiatan ini betul-betul mendukung kita. Yang sebelumnya juga pernah dilaksanakan oleh Ibu Iin dan Ibu Najmaya. Nah, yang pertama berarti saya harus berterima kasih kepada Ibu Nur Hidayah dan Ibu Sri Astuti CGP angkatan 10 melaksanakan diseminasi. Terima kasih yang pertama kepada CGP. Terus yang kedua, karena ini terkait dengan rencana hasil kerja penilaian kinerja di PMM, tentunya yang kita ambil adalah disiplin positif. Pas sudah ini. Nah, harapan saya ke depan untuk Ibu CGP dalam implementasinya nanti, jadi artinya bukan pada saat melaksanakan aksi nyata ini saja dilaksanakan penerapan disiplin positif di kelas. Hal ini sudah akan menjadi kebiasaan kita dalam melaksanakan disiplin positif. Jadi saya informasikan juga dari beberapa teman-teman yang saya amati, implementasi di disiplin positif yang pertama merefleksi kesepakatan kelas
terus memberikan penguatan dan merestitusi, kita masih sangat kurang pada yang ketiga karena belum terbiasa. Nah, dengan adanya kegiatan dari CGP ini, mudah-mudahan kita ke depan penerapan disiplin positif akan menjadi kebiasaan kita semua. Kenapa? Karena hal ini adalah menjadi permulaan yang sangat baik ke depan. Bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran yang selama ini didengung-dengungkan, pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang menyenangkan menggunakan metode ini dan itu, jika kalau kita tidak awali dengan disiplin positif. Jadi menurut saya apa yang hari ini dilakukan oleh CGP dan rencana kerja kita benar-benar merupakan hal yang baik jika kita membiasakan diri untuk melaksanakan penerapan disiplin positif tersebut. Terakhir, mudah-mudahan kegiatan Ibu CGP ini akan meningkatkan kinerjanya, dan buat kita yang menyimak mendengarkan ini menambah pemahaman kita terkait penerapan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pengantar singkat dari Kepala SMA Negeri 1 Madagaskar. Atas kehadiran dan kesempatannya kami ucapkan terima kasih. Baik hadirin yang kami hormati, tanpa mengurangi waktu dan tentunya sudah tidak sabar lagi, tentunya kita akan menyaksikan pemaparan materi dari aksi nyata kita kali ini. Untuk first speaker, kami persilakan calon guru penggerak angkatan 10, Ibu Sri Astuti SPD, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bersedia hadir di acara kita kali ini. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif ini, kita ice breaking dulu Bapak Ibu guru ya, untuk mencairkan suasana. Mohon Bapak Ibu berdiri. Jadi clue-nya itu Marina menari di atas menara. Lepas menari di atas menara. Oke, silakan praktekkan, saya menyanyi ya. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Marina. Oke, kurang kompak ya. Lagi. Jogetnya kurang, Bu. Pegangin mic-nya. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Marina, Marina, menara, menara, menari di atas Marina. Buat Bapak Ibu hebat. Baik. Itu Marinanya ya, Bu ya. Oke, ayo silakan masuk Bapak Marina. Marina. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan beberapa slide yang berkaitan dengan budaya positif. Oke, ini adalah foto kita berdua calon guru penggerak angkatan 10. Next. Baik, budaya positif ada beberapa tahap di sini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ketiga, keyakinan kelas. Kemudian keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima,
5 posisi kontrol, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Baik, ini adalah perubahan paradigma ya, kegiatan kepalan tangan. Oke, saya contohkan di sini. Oke, anggap saja ini adalah, perhatikan, ini adalah sebuah benda yang sangat berharga bagi saya. Anggap aja ini berlian ya, berlian dari saya. Kemudian ini saya kepalkan kuat-kuat. Kemudian ada teman saya, misalnya Miss Daya, mau membuka kepalan tangan saya ini dengan cara meminta memberikan benda ini, kemudian dengan cara membujuk, menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja agar kepalan tangan saya ini terbuka. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nggak mau mempertahankan. Iya, mempertahankan, kemudian melawan, ya. Jadi respon kita itu bervariasi ya, bervariasi. Next. Nah, di sini bervariasi antara ada yang bersedia membuka dan ada yang tetap bertahan menutup kepalan tangannya. Nah, maksudnya di sini kita sendiri yang mengontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Itu maksudnya. Jadi kita sendiri mengontrol diri kita sendiri ya, bukan orang lain. Baik. Selanjutnya adalah ini merupakan bagian dari disiplin positif. Ini merupakan teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nah, yang pertama adalah penjelasannya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian yang kedua, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ketiga, model berpikirnya ini menang-menang. Kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, itu adalah bagian dari disiplin positif. Nah, ini merupakan selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Tadi kita udah lihat bagian tentang disiplin positif ya. Nah, ini adalah teori yang dikembangkan dinamakan choice theory. Ada 4 di sini. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Oke. Ini merupakan perbedaan stimulus respon dengan bagaimana teori kontrol atau pilihan. Nah, di sini ada beberapa. Pertama, berkaitan dengan stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori pilihannya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Tapi pilihannya, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon selanjutnya yaitu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah itu di stimulus respon. Tapi pada teori kontrol atau pilihan, model berpikir menang-menang. Oke, next. Baik, disiplin positif dan kebajikan universal. Nah, disiplin di sini itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini itu berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Selanjutnya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Next. Baik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikannya ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila berisi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinakaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, ini adalah contoh-contoh disiplin positif yang mulai sudah dimunculkan. Antara lain memakai atribut sekolah ya. Kemudian bagaimana komunikasi antara guru dengan siswa, guru dengan guru maupun siswa dengan siswa. Itu adalah contoh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nur Hidayah. Pada Ibu Nur Hidayah. Terima kasih Ibu Marina. Beri tepuk tangan untuk Ibu Siati. Baik Bapak dan Ibu, masih semangat Bapak dan Ibu? Masih. Kita semua harus semangat untuk membangun generasi emas ataupun generasi yang merupakan profil pelajar Pancasila. Akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan tentang dan juga restitusi. Bapak dan Ibu, kami di sini tidak bermaksud menggurui ya. Jadi kalau ada ilmu-ilmu dari Bapak dan Ibu, nanti kita boleh sharing dan menyempurnakan penyampaian kami berdua di depan. Next, Ibu. Baik. Mari kita arahkan pandangan kita menuju slide yang sudah kita tampilkan di depan ini. Teori motivasi perilaku manusia. Kembali kata tulisannya yaitu motivasi. Kira-kira Bapak dan Ibu, di benak Bapak dan Ibu motivasi itu maknanya seperti apa ya? Pak Jeriansyah? Motivasi itu semacam keinginan untuk mendapatkan sesuatu misalnya. Luar biasa ya. Jadi ada yang bilang motivasi itu keinginan, motivasi itu adalah semangat, motivasi itu adalah alasan. Jadi berdasarkan teori perilaku manusia, motivasi itu merupakan segala sesuatu yang berada pada diri kita maupun orang lain yang menjadi tujuan utama kita untuk menggapai sesuatu. Jadi kalau kita bagi lagi motivasi itu ada tiga, ada motivasi eksternal dan juga motivasi internal. Di situ salah tulis ya. Motivasi internal itu maksudnya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan sesuatu. Jadi
maksud di sini adalah kita kaitkan dengan murid ya, Bapak Ibu ya. Jadi murid akan tergali ataupun akan hadir motivasinya jika seorang guru menawarkan sesuatu. Artinya dia ingin meraih karena ada sesuatu yang ditawarkan oleh gurunya. Misalnya kalau di kelas dia ini melakukan kesalahan, tentu akan ada hukuman dari gurunya. Jadi motivasinya dia ya udah, saya nggak boleh melakukan kesalahan. Kemudian motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi atau apa yang saya dapatkan apabila saya melakukan. Jadi Bapak dan Ibu, saya ingin bertanya sejenak, pernahkah Bapak dan Ibu ketika mengajar pernah memberikan reward ataupun hadiah kepadanya? Pernah Bapak Ibu? Entah itu berupa sesuatu yang sederhana, ada mungkin yang membagikan permen. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Pernah. Ada yang membagikan cemilan. Pernah ya? Iya. Jadi di sini merupakan motivasi eksternal yang ingin didapatkan oleh anak-anak itu. Segala sesuatu yang dijanjikan oleh Bapak dan Ibu tentu akan dia lakukan untuk mendapatkannya. Kalau saya dapat nilai tinggi, saya dapat permen. Biasanya di mata pelajaran itu. Kemudian motivasi internal. Di sini sudah digarisbawahi, ini berarti berasal dari diri kita sendiri. Ini maksudnya adalah menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa dan saya akan melakukannya based on our thinking, based on our mind. Segala sesuatu yang kita pikirkan dan itu yang akan kita lakukan. Kalau saya mau jadi orang sukses, berarti saya harus datang sekolah, mengerjakan tugas, saya harus wisuda, saya mendapat gelar, saya bisa mendapat gaji, menikah dan seterusnya. Itu merupakan motivasi intrinsik. Selanjutnya, ya, baik Bapak Ibu, berikut kita akan membahas tentang bentuk program kebajikan, apresiasi. Ini penting dan harus kami menyebarkan. Dalam disiplin positif itu Bapak dan Ibu, memberikan apresiasi itu ada batasannya. Kalau kita dulu biasa memberikan dalam bentuk barang, sekarang tidak boleh lagi Bapak dan Ibu, karena itu akan berdampak negatif kepada anak-anak itu sendiri. Mari kita lihat bersama, memberikan pengakuan atau apresiasi dalam bentuk benda itu, tentunya itu akan bermakna memberikan pengakuan khusus. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, memberikan pengakuan kepada semua murid, dan juga memberi pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi contoh apresiasi yang kita berikan itu sudah tidak berupa benda lagi Bapak dan Ibu, bisa berupa ucapan, pujian. Jadi kita tidak disarankan kembali memberikan sesuatu yang di luar batas tersebut. Jadi di sini contoh pengakuan apresiasinya, kita memberikan misalnya anak didik kita mendapat nilai 100. Good. Misalnya, kamu bagus sekali nak. Apa yang kamu tampilkan tadi untuk memberikan semangat untuk anak-anak lain. Semoga dapat ditingkatkan ya. Cukup dengan segala satu hal yang sederhana seperti itu. Nanti saya akan bahas efeknya ya. Kemudian merasa dihargai. Kemudian juga merupakan bentuk terima kasih. Jadi maksud ataupun intisari dari apa yang saya sampaikan di sini adalah kita boleh mengapresiasi, tetapi dalam bentuk ucapan berdasarkan pencapaian anak itu sendiri. Kalau anaknya mendapatkan pencapaian yang tidak maksimal, ya di situ kita harus memberikan motivasinya. Selanjutnya Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada hukuman dan penghargaan. Di balik semua penghargaan tidak terlepas dari hukuman juga. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Ini merupakan teori ya Bapak Ibu. Dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi satu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Itu merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau kita ibarat tadi, anak mendapatkan nilai tinggi, kita kasih terus hadiah, tentu itu akan mengakibatkan kecenderungan dan juga ketergantungan kepada anak itu. Sama dengan memberikan hukuman kepada anak Bapak dan Ibu, karena itu akan berdampak motivasinya ya untuk mendapatkan hadiah. Seperti
itu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa ganti dengan memberikan ucapan saja. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Kemudian merusak hubungan dalam arti yang bagaimana? Di dalam kelas tentu kita mendidik anak itu kan tidak hanya satu. Jadi yang mendapatkan nilai tinggi mungkin presentasinya tidak 30 orang sekaligus mendapat nilai 100. Artinya akan merusak hubungan dengan siswa kita. Kalau dia saja yang mendapatkan hadiah, lantas bagaimana dengan anak kita yang less of the unknowledge maksud saya, yang pengetahuannya kurang, yang dari pencapaiannya kurang, tentu akan ada merasa diskriminasi dan juga merasa tidak disamaratakan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Selanjutnya Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita melihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya itu merupakan sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Kalau kamu telat datang ke kelas saya, kamu sit up ya, itu kan sudah menyangkut fisik, berarti sudah menyakiti. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Misalnya berkaitan dengan peraturan sekolah. Kalau ada anak yang telat, mungkin ya mereka barisnya berpisah. Jadi ada perbedaan di situ. Jadi kalau sesuatu yang dibeda-bedakan itu kan merupakan hukuman juga Bapak Ibu, dapat memberikan efek psikis dan juga bisa dibilang mempermalukan siswa itu sendiri. Kemudian membuat anak sakit, membenci kedisiplinan, paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Seperti yang sudah saya bilang, zaman saya sekolah dulu masih ada loh, kalau dapat nilai rendah lari keliling lapangan. Zaman sekarang sudah tidak boleh Bapak dan Ibu ya, sudah tidak boleh memberikan hukuman. Nah, kemudian kalau konsekuensi itu anak akan menghargai dan juga disiplin. Misalnya kita membuat sebuah peraturan, datang tepat pukul 7.15, kalau enggak gerbangnya ditutup, itu merupakan konsekuensi, bukan merupakan hukuman. Karena sesuatu yang dilanggar ada sesuatu tahapan penyelesaiannya. Ya, silakan dilanjutkan. Restitusi. Kalau restitusi ini adalah sesuatu yang kita tawarkan untuk tidak memberikan hukuman tadi. Jadi di profil Merdeka Belajar itu kita harus memberikan restitusi. Nanti kita akan jelaskan. Restitusi ini merupakan proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Walaupun mereka melakukan kesalahan, di situ kita harus menstabilkan kondisinya mereka agar tidak merasa oh saya melakukan kesalahannya, saya merasa manusia yang paling menyakitkan, saya melakukan sesuatu yang melanggar dan itu membuat sementara saya down. Tugas kita memberikan restitusi dari kesalahannya mereka ini. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaborasi, mengajarkan siswa atau murid untuk mencari solusi. Jadi Bapak dan Ibu, bukan kita sebagai penghukum di sini, siswa yang memberikan solusi ataupun yang memberikan jawaban dari apa yang dia lakukan. Jadi dia bicara sendiri, kalau kamu melakukan ini, kamu ngapain? Untuk menebus kesalahan kamu, apa yang harus kamu perbaiki? Seperti itu. Silakan. Jadi ciri restitusi itu untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Di sini tawaran, bukan paksaan. Kalau murid melakukan kesalahan, misalnya ada murid yang suka tidur di kelas, Bapak dan Ibu tidak boleh menghukum. Misalnya mengeluarkannya di luar kelas atau menyuruh dia mencatat 100 kata di papan tulis. Kita panggil baik-baik anak itu, kita berikan restitusi, kita tanyakan baik-baik, mereka yang mencari solusinya. Itu makna dari restitusi. Silakan lanjut. Kemudian, ya Bapak dan Ibu, singkatnya apa yang saya sampaikan bisa kita lihat di tabel. Hukuman itu merupakan sesuatu yang terencana ataupun tiba-tiba. Terencana maksudnya ya, misalnya guru BK, ada guru BK di sini, ya. Misalnya kalau misalnya tidak mencukur rambut ya, anak itu kan bisa dicukur di sekolah, sudah tidak bisa dilakukan seperti itu lagi. Itu adalah bentuk hukuman. Murid tidak dilibatkan. Artinya guru yang merupakan seorang yang dewasa karena merasa memiliki kekuasaan, dia bisa bebas memberikan hukuman. Itu maknanya. Sedangkan kalau konsekuensi Bapak dan Ibu terencana dan disepakati. Kalau kamu ini nanti kamu masuk
sebelumnya ada sesuatu tindakan yang tidak semena-mena berasal dari kita saja. Ada dua kesepakatan di situ. Dan yang ditawarkan di sini adalah restitusi, menciptakan kondisi yang baik untuk murid untuk memperbaiki kesalahan. Kita berkolaborasi bersama dengan murid. Ya, Bapak Ibu, kita perhatikan contoh. Kira-kira mana yang termasuk hukuman dan konsekuensi ya? Mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman apa restitusi Bapak Ibu? Hukum? Iya, karena itu sudah melibatkan masalah fisik. Kemudian lari keliling lapangan. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Di situ ada kata kuncinya mengganti. Kalau saya coret bukunya ibu, bentuk tanggung jawab saya ganti bukunya. Gitu. Itu adalah restitusi, konsekuensi maksudnya ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar merupakan konsekuensi ya. Kalau saya bikin ruangannya kotor, ya masa iya kepala sekolah yang beresin, ya saya dong yang harus beresin kayak gitu ya. Silakan dilanjutkan. Iya, Bapak dan Ibu, saya akan memberikan contoh dulu ya, restitusi tadi ya. Penerapannya di kelas, kami sudah memberikan aksi nyata bersama dengan 3 CGP, jadi ada like Bu Sri Handayani. Namun sebelum saya melanjutkan, saya ingin karena sudah membahas tentang restitusi tadi, saya akan memberikan contoh pemaparan video berdasarkan kira-kira restitusi itu seperti apa. Enggak apa-apa lah, bisa sama saja nih. Deh. Baik. Nah ini adalah saya lanjutkan ya untuk keyakinan kelas. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu guru, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Ya silakan Ibu Sri Handayani. Perbedaan peraturan kelas sama keyakinan orang kelas. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh salah satu orang atau guru yang membuatnya dan biasanya menggunakan kata jangan. Kalau keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu sesuatu yang dibuat bersama-sama antara guru dengan peserta didik dan menggunakan kata-kata yang positif dan kata-kata yang padat dan singkat. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, bagus sekali Ibu Sri Handayani. Jadi itu adalah perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas ya. Jadi intinya peraturan kelas itu dibuat oleh satu orang, tetapi menggunakan kata-kata, istilahnya kata-kata
yang negatif, sedangkan keyakinan kelas itu menggunakan kata-kata positif. Dibikin oleh semua yang masuk dalam misalnya guru dengan siswa tersebut. Nah, untuk peraturan kelas itu saya kasih contoh ya, misalnya peraturan kelas jangan membuang sampah sembarangan. Nah, kata jangan itu kan berarti negatif ya. Sedangkan keyakinan kelas itu jagalah sihan kelas. Itu jadi menggunakan kata-kata positif. Baik. Jadi keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid dalam proses pembelajaran. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Seperti yang dicontohkan tadi, video yang menampilkan keyakinan kelas. Next. Video. Baik Bapak Ibu guru, perhatikan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jadi Oke, untuk pertemuan pada kesempatan kali ini, jadi sebelum memulai pelajaran
Baik, itu adalah video salah satu keyakinan kelas di kelas 10 E3 ya, dimana keyakinan kelas itu sudah disepakati bersama, kemudian ditaati bersama. Nah, langkah-langkah dalam menentukan keyakinan kelas, yang pertama yaitu berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga sekolah. Dan terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Nah, ini adalah contoh dokumentasi keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan guru dan muridnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Nur Hidayah. Bapak Ibu masih semangat? Kita istrinya terlebih dahulu. Bapak Ibu, boleh saya minta waktunya untuk berdiri? Kita senam jari dulu ya, untuk kembali melatih fokus kita. Tunggu dulu. Ya. Kita mulai dari awal Bapak Ibu. Ya. Lagi. Ya. Kalau tangan kanan sudah, nanti kita ganti ke tangan kiri. Siap Bapak Ibu? Kita latih fokus kita. 3, 2, 1. Sekali lagi. Sekali lagi. 10 kali nggak apa-apa sampai jari-jarinya capek ya. Sekarang kita ganti. Tangan kiri. Biasanya tangan kiri ini agak-agak gimana ya? Agak-agak melatih konsentrasi lebih ya. Siap Ibu Tuti? Baik Bapak dan Ibu masih semangat? 3 kali putaran. 3, 2, 1. Lagi. Semangat Bapak Ibu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya, semoga setelah ice breaking ini kita lebih semangat untuk membahas materi berikut ini. Durasi waktunya masih sebentar lagi Bapak Ibu ya. Nanti kita meminta Bapak Ibu untuk melakukan sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya saya akan kembali membahas tentang 4 kebutuhan dasar manusia di dunia yang berkualitas. Jadi Bapak Ibu, sebagai manusia tentu kita memiliki kebutuhan dan tentu kita ingin memenuhi kebutuhan itu sendiri. Di sini kebutuhan yang pertama, kita sebagai manusia memiliki kebutuhan bertahan hidup. Ya, ini berkaitan dengan sifat fisiologis, diantaranya kita pasti butuh makan, butuh minum, tempat duduk, tempat tidur, atau mungkin ada bapak dan ibu yang tidak butuh makan dan minum. Bapak ibu ada nggak yang nggak butuh makan sama minum? Kalau kita nggak makan ya nggak mungkin semangat ya. Jadi itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kita butuh kasih sayang dan tentu memiliki rasa diterima. Ada nggak yang nggak butuh kasih sayang di sini? Atau ada yang kurang kasih sayang? Ada. Saya juga kurang kasih sayang.
sayang jika mereka merasa kita menerima mereka. Jadi kalau sudah saling sayang, tentu proses pembelajaran itu akan menjadi menyenangkan. Selanjutnya, kebutuhan, penguasaan kebutuhan dan juga kemampuan. Ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu seseorang menjadi punya kompetensi, berprestasi, memimpin, terampil, diterima dan juga diakui. Di sini maksudnya adalah kemampuan untuk meraih sesuatu, kemampuan untuk menjadi lebih baik. Misalnya, kebutuhan kita nggak mungkin kan mau jadi honorer terus ya Ibu, pasti mau jadi ASN. Setelah jadi ASN, pasti mau sertifikasi. Setelah sertifikasi, pasti mau jadi Kepsek. Jadi itulah kebutuhan. Peningkatan kualitas diri kita itu merupakan kebutuhan, pengakuan dan kemampuan. Jadi itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Selanjutnya, kebutuhan kebebasan berkaitan dengan seseorang akan memilih, bergerak, mencoba hal baru dan juga tentu mengeksplorasinya. Ada nggak Bapak dan Ibu, misalnya seragam sekolah ditentukan langsung sama satu orang, mau nggak Bapak Ibu? Tidak mau. Tidak mau. Tentu kita diberikan pilihan. Kita berhak untuk memilih. Kita berhak untuk mengeksplor apa sesuatu yang kita pilih. Itu maksudnya kita bebas. Kebutuhan kebebasan. Selanjutnya, kebutuhan kesenangan. Ada nggak Bapak dan Ibu yang nggak suka senang-senang di sini? Ada nggak? Ibu Nazma, ada nggak kebutuhan nggak senang-senang? Murung aja, nangis aja, kan nggak mau ya. Jadi kita memiliki kebutuhan kesenangan. Kita mungkin bisa jalan-jalan, kita mungkin bisa melakukan sesuatu yang kita suka. Begitupun dengan anak didik kita, mereka memiliki 5 kebutuhan itu. Karena mereka itu manusia juga, sama seperti kita. Kita semua harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia itu. Selanjutnya Ibu, Aksinya kalau dua Warna piro. Jiwa tilo wali kakak. Terakhir tangan towi karena daripada nak kat salah mau kena pas nanya itu terus itu lu sama kunci mohon maaf Bapak dan Ibu, ada sedikit kendala. Kita meminta waktu ya untuk mengoptimalkan tampilan slide-nya. udah 50 ini lagi Iya, Bapak dan Ibu, iya silakan atas lagi Ibu. Iya, sudah tadi kebutuhan. Sekarang kita bahas 5 posisi kontrol kita. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita termasuk posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Jadi berdasarkan 5 posisi kontrol itu ada sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Sekarang kita bahas satu persatu. Ya, silakan next Ibu Tuti. Iya, Bapak dan Ibu, yang pertama kita telaah sebuah kasus. Jadi ada seorang siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bergerak. Misal, anak ini tidak mengenakan topi. Bagaimana tindakan kita ataupun bagaimana posisi kontrol kita menghadapi siswa ini? Jika kita menjadi seorang penghukum, kita akan mengatakan seperti ini, atau kita akan memberikan hukuman berupa hormat bendera 1 jam di tengah lapangan. Itu merupakan tindakan kita sebagai penghukum, atau menyuruh anak, kamu jongkok ya, kamu nggak pakai atribut lengkap, jadi kamu harus dihukum. Jadi kalau kita berada di posisi itu, tentu sudah tidak etis lagi Bapak Ibu, karena kita sudah tidak bisa memberikan hukuman kepada anak-anak. Itu guru BK ya. Iya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini dalam bentuk
membuat rasa bersalah, ya. Atau contoh lainnya, kamu tuh kenapa sih nilai ulangannya selalu rendah, bikin ibu kecewa saja. Itu merupakan posisi kontrol kita sebagai pembuat merasa bersalah. Anak-anak merasa bersalah dari kesalahannya. Yang ketiga, teman. Contoh kalimatnya, ayo dong bantu ibu demi ibu pakai, ayo dong bantu ibu demi ibu, kamu harus pakai atributnya. Nanti biar kelas kita kompak ya. Nah, ada mungkin ya di sekolah kita mungkin ya ibu. Misalnya kegiatan wisuda, kan banyak kali kelas ya. Ini posisi kontrol sebagai teman. Harus pakai ya, kalau nggak seragaman nanti gimana ibu? Nah, jadi kita menggunakan bahasa yang setara dengan teman. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Tadi ibu lihat kamu nggak pakai atribut lengkap ya pas upacara dan berbaris dengan murid yang melanggar peraturan sekolah. Ya konsekuensinya kamu tahu kan? Nah kalau gitu besok atributnya di bawah. Bapak dan ibu, kita harus memiliki minimal ya, kita sebagai pemantau ya dalam sekolah ini. Jangan memberi hukuman, jangan menjadi teman. Kalau pemantau minimal mereka tahu konsekuensinya. Misalnya dari nggak bawa topi, pantas lah kamu dihukum nggak ya? Kan kamu nggak mematuhi aturan, besok jangan diulangi lagi ya. Atau besok kamu bawa ya topinya, seperti itu. Tetapi pemerintah ini menuntut kita untuk menjadi manajer ya. Manajer ini apa sih kelebihannya? Di sini dia menawarkan menyelesaikan masalah itu dengan 3 restriksi. Jadi anak sekolah itu sendiri yang akan memberikan solusi tanpa ada paksaan dari diri kita. Mereka yang akan memperbaiki masalahnya sendiri. Misalnya, apa kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan menampilkan dulu tayangan ya, segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Jadi Bapak Ibu, ini sebagai salah satu contoh saja. Jika Bapak dan Ibu punya kasus dengan siswanya, sekarang sudah nggak zaman memberi hukuman, zamannya memberikan restitusi. Saya berikan contohnya seperti ini. Sebuah kasus, oh ya. Tadi belum dibayar kan sama saya. Terus katanya kamu ditaruh di ruangan. Oh di mana ya? Nggak tahu deh. Sebaiknya kamu di ruangannya dulu. Oke deh, terima kasih atas informasinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam April. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Luar biasa ya. April, ya Ibu. April tahu tidak mengapa Ibu memanggil April di sini? Tidak Ibu. Baik, sekarang Ibu jelaskan ya. April, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bisa bertengkar juga ya dengan Rizky? Iya Ibu, habis kesal sih. Kesel ya? Kenapa sayang kok bisa kesel kayak gitu? Rizky mencontek tugas-tugas saya Ibu dan juga PR saya. Oh walah, begitu ceritanya. Wajar ya April marah dan kesal. Kalau Ibu berada di posisi April, mungkin Ibu juga bisa marah seperti April ya. Iya Ibu. Baik April, apa yang kamu lakukan terhadap Rizky sayang? Saya marah-marah Ibu, terus saya maki-maki dan tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu? Iya. Nah, April berbuat seperti itu pasti punya alasan ya Nak? Iya Ibu. Baik. Menurut Ibu, semua manusia itu pasti memiliki kesalahan ya. Jadi April tidak perlu khawatir tentang apa kesalahan yang April buat. Jadi wajar ya kalau kita merasa marah, kalau kita dicontek dan dari hasil pekerjaan kita tiba-tiba teman kita langsung menerima seperti itu. April, sekarang coba April pikirkan ya, tindakan kamu marah sampai menggerebek meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Nah, tidak Ibu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah April melanggar? Saling menghormati antar teman. Betul sekali Nak. Menurut kamu,
Saling menghormati antara teman-teman itu penting nggak sih? Penting. Baik, kalau menurut April itu penting, keyakinan apa yang harus April lakukan saat April sedang marah? Harus banyak bersabar. Iya, kita harus banyak bersabar. Yang namanya kehidupan ini tidak lepas dari kesalahan yang bisa kita lakukan. April, dari kesalahan yang April buat, April mau tidak memperbaiki kesalahannya? Mau Ibu? Luar biasa April. Lalu apa yang akan April lakukan untuk memperbaiki kesalahan itu, nak? Saya bersedia bersabar dan mengamalkan saya, serta kalau nanti ada teman yang menyontek, saya akan melakukan sebelum masa pelajaran. Betul sekali. Itu adalah keputusan yang tepat. Kita harus banyak bersabar dan menahan amarah kita. Jadi, April harus tetap semangat. Ibu tahu April memiliki peluang yang hebat dalam berpikir dan juga dalam belajar. April harus bisa mengendalikan emosinya agar kita dapat menghadapi sesuatu. Ya, Terima kasih Ibu. demikian ya anak ya. Silahkan kembali ke kelas, belajar yang rajin, jangan lupa ya. Tetap semangat. Oke sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya April dari kelas 10 E2. Saya senang sekali diajak berdiskusi oleh ibu guru dan mengetahui kesalahan saya, dan saya bisa memperbaiki diri saya untuk mengendalikan amarah dalam diri saya serta bisa menghormati teman-teman saya. Terima kasih ibu guru atas restitusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, demikian sebuah contoh video restitusi. Jadi kalau ada anak-anak yang salah, jangan bilang, ya aku pada mau amam ya dong. Pada lu bilang mau amam memang, sama ya kan bisa ibu semboro. Sehingga hidup ketawa umi, ya kan? Ayo langsung melayani Pancasila 5 dasar seperti itu ya. Kita tanyakan baik-baik. Nah kira-kira guru kenapa? Kok bisa melakukan seperti itu? Alasannya apa? Ada solusinya enggak? Itu adalah contoh tadi penerapan segitiga restitusi. Silakan Ibu Gusti dilanjutkan materinya. Baik Bapak Ibu, minta waktunya sebentar lagi ya. Tinggal sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita marina lagi dulu ya. Silakan berdiri Bapak Ibu guru hebat. Pegangin mic-nya. Pegangin. Ibu harus menari dengan Marina ya. Mari Ibu Pamuni. Oke siap. Saya ulangi ya tadi. Bunyinya Marina menari di atas menara. Oke? Siap Bapak Ibu? Oke. Sekarang Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara menari di atas Marina. Marina menara. Oke. Lagi. Kurang. Banyak-banyak jadi suka kurang deh. Oke. 1, 2, mulai. Marina menari di atas menara. Menara Marina menari di atas menara. Menari Marina menara. Oke. Luar biasa. Baik. Terima kasih Bapak Ibu hebat. Tetap semangat. Oke, sekarang dilanjutkan dengan segitiga restitusi. Perhatikan gambar segitiga restitusi di depan, bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Namanya segitiga restitusi, ada 3 tahap ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, dan terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Next. Baik, ini adalah menstabilkan identitas. Di mana menstabilkan identitas itu untuk membuat anak yang
yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini guru berkata ya, misalnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contoh yang harus dikatakan oleh seorang guru. Kemudian Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusinya. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah contoh-contoh perkataan seorang guru yang positif. Ya. Lanjut. Validasi kebutuhan. Yang kedua dari segi tiga restitusi adalah validasi kebutuhan, yaitu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuan adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, fun atau survival. Nah, ini adalah kata-kata positif oleh seorang guru. Antara lain, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu adalah menanyakan validasi kebutuhan. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan terakhir dari segitiga restitusi tadi, yaitu anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini kata-kata positifnya. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah keyakinan, menanyakan keyakinan pada diri seorang murid. Oke, demikian hasil presentasi kami. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Bu Sri Astuti. Akhirnya materinya selesai dan sekarang kita membuka sesi tanya jawab dan juga berbagi pengalaman bersama dengan Bapak Ibu guru hebat ya SMA Negeri 1 pada Bangka. Kami berikan waktu, silakan Bapak Ibu ingin bertanya. Oh, ada Ibu Najma. Silakan Ibu Najma. Oh, bertanya nih. Iya. Oh, Ibu Sri Handayani juga. Waktu dan kesempatan kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu operator, tolong dilihat di bagian slide yang mengenai hukuman dan konsekuensi. Oke, situ aja. Sebelumnya saya ucap terima kasih atas kesempatannya kepada rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 10. Pertanyaan saya ini bukan hanya pada pemateri bagian hukum, konsekuensi maupun restitusi, tetapi ketiga-tiga CGP angkatan 10 saya ingin menanyakan hal ini. Berhubung masalah hukuman, kemudian konsekuensi maupun restitusi ini pernah pada saat rukol, pada saat angkatan kami berdebat panjang. Nah, ingin saya tanyakan pendapatnya, tiga-tiganya nanti saya ingin mendengarkan mengenai hukuman dan konsekuensi. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada saat sekarang ini kan hukuman itu tidak diperbolehkan lagi nih.
Nah, yang bisa itu kan hanya konsekuensinya saja. Sekarang coba deh kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata. Contohnya di sekolah kita saja. Kita tanya nyata-nyata. Ini siswa-siswa zaman sekarang bagaimananya, kemudian apa yang dilakukannya, pendekatannya kita paham semuanya karena kita guru di sini. Yang jadi permasalahannya nih, kadang siswa-siswa itu ketika saja diberi hukuman yang bersifatnya mendidik ini, hukuman yang bersifatnya mendidik, yang non fisik dan lain sebagainya, itu saja tidak merasa jerah. Betul kan? Nah, kadang-kadang pun secara nyatanya di sekolah kita kadang-kadang hukuman fisik juga masih. Nah, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kedepannya penerapan daripada atau penangkapan daripada rancangan CGPA 10 ini jika hukuman itu dihilangkan, konsekuensi saja yang diterapkan. Sementara keadaan nyatanya kita tahu seperti apa. Jangankan hukuman itu tidak ada saja hukuman itu kadang-kadang belum merasa jerah untuk setiap siswanya itu sendiri. Jadi itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk pertanyaan Ibu Najma. Iya, jadi ini merupakan pertanyaan menarik. Izinkan saya untuk memaparkan pendapat saya. Jujur saja ya Bapak Ibu, setiap sekolah tentu memiliki anak yang spesial. Artinya tidak semua anak itu memiliki karakter seperti yang kita inginkan. Menarik sekali. Sudah ada hukuman saja, anak-anak itu gimana ya? Tidak akan pernah jerah. Kalau meminta tanggapan saya, pemberian hukuman itu sangat tidak baik ya Bapak Ibu. Tetapi dengan adanya CGP ini dan juga tentunya kan ingin meminimalisir dan menyebarkan penyebaran budaya positif ya, kita harus senantiasa terus memberikan restitusi ataupun memberikan pemahaman kepada guru-guru itu. Kemudian masalah siswa di sini, guru tentunya tidak akan menjadi seseorang yang bekerja penuh untuk mendidik. Jadi sebagian waktu mereka dihabiskan banyak di rumah. Kita mengajar mungkin hanya sampai jam 1, jam 2. Artinya dibutuhkan kerjasama kembali bersama dengan orang tua untuk memberikan pemaparan ataupun mendidik anak baik dari segi akhlak. Kalau akhlaknya sudah bagus, anak pasti kan akan nurut, kan gitu. Sekolah mungkin bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, misalnya. Kalau kita juga kan rutin ya, IPTAK ya Ibu Tuti ya. Kita memberikan siraman rohani. Selain itu kan orang tua juga harus berperan aktif di rumah. Kalau gurunya saja yang bekerja keras, kalau tidak ada dorongan dari luar, dari orang tua, tentu tidak akan maksimal. Ibu Najman, mungkin penyelenggaraan ataupun penghilangan hukuman ini tentu akan memberikan dampak yang lebih juga kepada anak ya. Ibarat kata, anak itu tidak akan mudah seperti kita membalikan telapak tangan. Ya, perilaku manusia itu sulit diubah, tetapi dengan memberikan pemahaman yang lebih bijak dan lebih baik, tentu pasti akan ada perubahan. Percaya atau tidak? Ada sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa batu saja ya ditetesi air itu bisa berubah, bisa berbentuk. Batu yang segitu kerasnya, apalagi dengan hati manusia. Jadi kalau kita memiliki hati yang keras, diberitahu secara waktu berkala, walaupun itu memerlukan usaha yang keras, percaya atau tidak, hati itu akan pasti ada berubahnya Ibu Najma ya. Iya, gitu, saya yakin itu. Tetapi bagaimanapun kita sebagai guru ini dibekali ilmu pengetahuan, dibekali proses untuk penyelesaian masalah, dan pemerintah tentunya ingin mengembalikan ya dengan disiplin positif ini, karena melihat keadaan sekarang, anak-anak zaman sekarang sangat berbeda dengan zaman dahulu. Justru sekarang mereka yang menegur ibu guru. Kalau zaman dulu kan anak sekolah kalau lihat guru pada kabur, saking malunya. Sekarang malah anak sekolah yang kita traktir sama ibu gurunya. Iya kan? Nah, dengan hadiran CGP dan juga dengan kehadiran Merdeka Belajar ini menerapkan disiplin positif, semoga bisa membalikan marwah pendidikan itu seperti apa. Serupa dengan apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantara, kembalikan nilai-nilai budi luhur dan
dari bangsa ini. Dan tolak ukurnya adalah kita berhasil mendidik anak-anak yang memiliki nilai-nilai budi luhur dan juga tentunya budi pekerti yang baik. Itu menurut saya Bunda Suma. Silakan Ibu Tuti boleh menambahkan, kami persilakan. Baik, untuk pertanyaan dari Bu Nazma tadi, sebenarnya sudah dijelaskan dengan sejelas-jelasnya oleh Ibu Nur Hidayah ya. Tapi berkaitan dengan hukuman ini memang sebenarnya sebelum mengenal atau sebelum masuk untuk pendidikan guru penggerak ini, itu saya juga belum tahu, kita juga belum tahu apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi tadi ya. Jadi kalau berkaitan dengan hukuman itu kan fisik, misalnya disuruh push up, disuruh lari keliling lapangan. Tapi kalau konsekuensi itu berkaitan dengan bagaimana kita mendekati anak yang bermasalah tersebut, kemudian mencari solusinya. Nah, kalau menurut saya kita harus menggunakan bahasa, istilahnya bahasa ibu, menggunakan bahasa yang sangat halus, memuji siswa tersebut terlebih dahulu, baru dicari permasalahan, dicari solusinya, seperti itu. Jadi memang sulit, pada awalnya sulit, tapi mungkin lama-kelamaan nanti, dan kita juga masih belajar, otomatis nanti akan mengalir dengan sendirinya. Itu saja Ibu Nazma, tambah dari saya. Dari Ibu Sri Handayani ada tambahan? Sudah pas, nanti saya tanya. Oke, silakan langsung aja pertanyaannya Bu. Kami persilakan Ibu Sri Handayani untuk melakukan sesi tanya jawab. Luar biasa semangat dari ibu-ibu hebat yang berada di belakang. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyempatkan waktu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ceritakan sedikit dulu Bu ya mengenai apa yang saya rasakan di dalam kelas. Jadi di kelas ini saya pernah menghadapi siswa yang menurut guru-guru lain juga ini benar-benar sangat bandel. Setiap jam pelajaran saya, salah satu siswa ini setelah menerima materi sedikit itu pasti tidur aja kerjaannya tiap pertemuan. Setelah dikasih tahu sudah sadar, tapi sebentar-bentar tidur lagi. Saya sudah pernah menggunakan segitiga restitusi dan peserta didik tersebut mengikuti aturan itu. Kemudian beberapa minggu ke depannya lagi melakukan hal yang sama. Nah, di situ saya juga bingung bagaimana cara menghadapinya lagi. Saya menggunakan posisi kontrol sebagai teman juga sudah, sebagai manajer juga sudah. Kemudian kalau penghukum juga saya tidak pernah sama sekali. Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu menurut ibu-ibu CGP ini cara menyelesaikan kasus tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Ibu Sri Handayani dan juga berbagi pengalamannya. Menurut hemat saya, kita pasti mengalami masalah yang sama ya Bu ya. Ketika kita sedang mengajar anak tertidur, solusi saya ubah metode pembelajarannya. Ya, berikan pembelajaran yang menarik. Anak itu cenderung menyukai sesuatu yang menarik. Jadi kita harus mengetahui dulu karakteristik dari anak. Dan anak itu kan ada beragam jenis ataupun metode yang akan kita terapkan. Ada anak yang suka pembelajaran secara kinestetik. Jadi dia senang sesuatu yang melibatkan anggota tubuhnya, mudah dia pahami proses pembelajaran itu. Kemudian pembelajaran yang suka penggunaan audio saja, metode ceramah saja dia suka. Kemudian ada visual. Barangkali anak ini kita kombinasi ketiga model pembelajaran itu Ibu, biar tak ngantuk di kelas ya. Dengan misalnya menyediakan properti seperti ini,
Ya walaupun seperti yang saya bilang tadi, kebiasaan habit dari anak itu tidak semudah kita kembalikan telapak tangan. Jadi saya apresiasi sekali ibu guru hebat ini sudah mengaplikasikan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi itu. Dan juga mungkin barangkali ibu lakukan home visit bu. Tanya dulu ya. Biasanya saya menemukan anak-anak yang seperti itu banyak. Kita perdalami lagi anak itu mengetahui latar belakangnya seperti apa. Kadang anak itu kan mungkin dia merasa lelah. Ada anak yang kehilangan motivasi belajar karena faktor keluarga bu. Jadi hadir di sekolah itu bukan merupakan sesuatu yang menyenangkan. Kita perbaiki dulu psikisnya mereka, kita perbaiki dulu pola asuhnya mereka. Kita melakukan home visit, bertanya kepada keluarganya. Ya mungkin seperti itu solusi yang bisa saya tawarkan ibu. Bagaimana ibu? Luar biasa. Baik bapak dan ibu, tak terasa waktu begitu cepat berlalu hingga kita sudah mencapai akhir dari diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMA Negeri 1 Madapangga ini. Namun sebelum kita mengakhiri, kami persilakan Ibu Sri Astuti untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Tadi keyakinan kelas? Oh, dari peserta ya, dari peserta. Kami persilakan Ibu Sri Hatayani yang sudah mengangkat tangan untuk menyimpulkan materi yang kita ambil. Ya. Oh, Pak Jirin yang angkat tangan. Silakan. Mulai. Yang lainnya jangan. Silakan Ibu Rini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari paparan yang Ibu Guru sampaikan dari tadi, kalau hukuman itu tidak terencana dan tiba-tiba, sedangkan konsekuensinya disepakati antara dua belah pihak. Sedangkan restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan Ibu Rini, ibu-ibu hebat lainnya yang sudah memberikan jawaban pertanyaan dan juga berbagi praktik baik dalam diseminasi aksi nyata yang sudah kami lakukan. Baik Bapak dan Ibu, mengingat waktu dan juga materi yang kami sampaikan sudah selesai, kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran, kesempatan dan juga kesetiaan hadirin mulai dari awal materi hingga akhir daripada materi ini. Sebelum saya menutup, saya ingin memberikan sebuah pantun, dua buah pantun untuk Bapak dan Ibu. Kalau saya bacakan bilangnya cakep ya. Air rajin obati saraf agar tidur terasa nyenyak. Mohon izin dan juga maaf, saya presentasi tak banyak-banyak ya. Banyak ya. Tetangga baru namanya Maman, punya anak namanya Dadan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada lebihnya nggak usah dikembalikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mari kita menutup acara hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah.